Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karimil mumajjad wa ala alihi wa ashabihi alladhina shayyadud din bi'azmin qawiyyin wa azizil madad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan, memberikan kesehatan, sehingga kita hingga detik ini masih mampu menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat An-Nisa ayat ke-9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah takut orang-orang yang apabila mati atau meninggal, mereka meninggalkan generasi-generasi yang lemah yang mereka sendiri takut terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita pentingnya membina generasi-generasi yang akan datang. Allah memberikan guide kepada kita bagaimana kita membimbing anak-anak kita, keturunan kita, dan generasi-generasi di masa yang akan datang. Dalam ayat ini disebutkan hendaklah takut orang-orang yang apabila mereka mati meninggalkan generasi yang lemah. Dalam beberapa pendapat dinyatakan bahwa lemah mengandung maksud dalam segi ekonomi. Namun dalam pendapat yang lain, kata lemah menyangkut beberapa hal yang lain. Setidaknya ada 4 hal atau 4 segi yang dapat kita uraikan dalam kajian kali ini. Hal yang pertama, kelemahan yang harus kita waspadai terhadap generasi-generasi yang akan datang atau anak keturunan kita adalah lemah dalam hal akidah. Akidah memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber keyakinan, sebagai sumber kekuatan dan kebahagiaan. Generasi yang lemah dalam hal akidah tentu akan sangat mudah terpapar virus kesyirikan. Mereka akan mudah terombang-ambing dan bahkan sangat mudah untuk menggadaikan keimanannya. Dalam surat yang lain, Allah menggambarkan pesan seorang Luqman kepada putranya. Ia mengatakan dan berpesan serta berwasiat, la tusyrik billah, janganlah engkau, wahai anakku, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lemah dalam hal ibadah. Generasi yang lemah dalam hal ibadah, mereka tidak akan memiliki pegangan. Mereka akan mudah terintervensi. Sedangkan generasi yang kuat dalam hal ibadah, mereka istiqomah, mereka akan menjadi generasi yang bahagia, generasi yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dalam hal ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam sangat memperhatikan
pentingnya mereka atau kita semuanya menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Generasi yang memiliki ilmu kuat dalam ilmu pengetahuan, mereka akan menjadi generasi-generasi yang unggul. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa ada dua golongan yang mendapat predikat golongan yang penuh keberkahan. Yang pertama adalah mereka orang yang belajar, mencari ilmu, dan orang yang memberikan pelajaran atau memberikan ilmu. Kemudian yang keempat, hal yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah dalam hal ekonomi. Ini penting karena ketika kita meninggalkan generasi yang lemah dalam hal ekonomi, mereka dapat menjadi beban bagi orang lain. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis bahwa ada salah seorang yang hendak mendermakan, menafkahkan 100% dari hartanya. Maka Rasulullah menolaknya. Maka kemudian orang itu ingin memberikan setengahnya atau 50% saja. Rasulullah pun masih menolaknya. Kemudian orang ini memberikan 1/3 bagian saja. Maka kemudian Rasulullah menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa jangan sampai orang-orang meninggalkan generasi mereka, anak-anak mereka dalam keadaan lemah harta. Karena dengan lemahnya harta, mereka akan mudah juga tergoda dengan godaan-godaan yang sifatnya material. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita juga bahwa tanda orang yang bertakwa adalah dengan memperhatikan keadaan generasi-generasi yang akan datang. Dengan meninggalkan mereka dalam keadaan yang kuat, tentunya akan menjadi ketenangan bagi kita dan kebahagiaan bagi mereka. Melalui momentum ibadah puasa, mari kita meningkatkan pemahaman, meningkatkan wawasan, sehingga kita tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah di masa yang akan datang, setidaknya dalam 4 segi tadi, yaitu dalam hal ibadah, dalam akidah, dalam ilmu, dan dalam ekonomi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.